racikan yang akan dibawakan oleh keduanya. Karena ini akan menjadi poin penentu juga pastinya untuk Kak Gendra ataupun pendekar e-sports. Dan sekarang Kak Gendra udah mulai full senyum nih. Udah mulai senyum-senyum nih habis menang satu game. Full senyum ya. Oke. Nah, apa nih yang bakal dibayar Chip kah? Matilda kah? Angela ternyata. Tapi itu kayaknya yang memang menjadi sebuah yang lumayan krusial dari game yang pertama yang mereka bisa ngambil. Mereka udah kita daripada pusing, mending kita tutup. Nah, mungkin selanjutnya Matilda, Povius. Jangan kasih Poviusnya Kagendra lepas gitu misalkan. Wih, kan bisa juga buat Shogun ya. Tapi masih ada banyak hero seperti Link, Hayabusa yang tadi pun kita lihat lumayan powerful, yang perform juga. Jadi mana tahu bisa juga respect ke arah hal itu. Iya, tapi ya masih menjadi pemilihan juga ya untuk pendekar e-sports. Dan sekarang malah Kak Gendranya nih yang tutup sendiri buat para Poveusnya ya. Mereka nggak mau menghadapi Poveus nantinya karena ini sama pemecah team fight juga. Tapi pendekar e-sports ternyata ini masih terlalu mahal ya buat ngelepasin Fanny buat Kak Gendra. Sehingga mereka sekarang tutup Fanny-nya dan Kak Gendra juga mungkin mereka bakal tutup hero-hero nyamannya dari botol karena walaupun tadi dengan banyaknya hero-hero Godlander ataupun hero-hero marksman yang ditutup buat botol, ternyata botol masih ada tadi kan terselip juga Bruno. Mhm. Dan overall ya, ya namanya hero power pun juga powerful lah ya kali ini yang Heeh. bisa ngomongnya seperti itu. Jadi emang udah gak apa-apa kita fokusin aja. Selanjutnya mungkin Link yang menjadi pilihan sini dan pun Khalid Gatot itu sebenarnya masih juga open. Hylos juga bisa ditutup sebenarnya karena sebenarnya baik banget potensinya bisa kemana-mana gitu tergantung strategi mereka. Tidak melupakan kalau misalkan Cusim pun langsung aja ditutup tidak ada yang ingin Gatot apalagi jangan-jangan kesempatan Gatot kali adakah? Kayaknya sih bakal ada ya, tapi mungkin di tangan pendekar e-sports karena sekarang space-nya buat Kak Gendra mereka hanya cuman bisa ambil satu hero kan. Dan ini mereka harus pertimbangin banget nih hero apa yang bakal mereka ambil. Kalau misalkan Ron udah mau main sama Link-nya, mending ini diambil aja duluan di first pick juga nggak apa-apa. Cuman nanti dari Ron-nya harus lebih siap lagi kalau nanti bakal adanya Chou dari pendekar, entah itu bakal adanya Edit juga. Ini harus lebih dipersiapkan. Cuman ya jawaban buat fight-nya cukup lumayan bagus kalau misalkan Link-nya diambil duluan. Oke, Linga ya menjadi pilihan di sini dua-duanya emang terbuka bebas ya tentunya. Tapi menjadi pick pertama Kak Gendra, apakah mereka berpikir asasi? Ternyata kali itulah menjadi sebuah pilihan di sini. Wah, ini dari Kak Gendra, aku lihat di beberapa game sebelumnya ya, mereka ini utamain banget dari hero-nya Shogun sih sebetulnya. Entah itu tadi dari Poveus-nya, dan sekarang Poveus-nya yang ditutup, mereka utamain dulu nih buat Khalid, buat Shogun nantinya ya. Walaupun memang kita belum tahu nih, kita juga sering kali menyaksikan beberapa drafting yang dimana memang Khalid ini bisa dialih fungsikan juga untuk roamer kan, bukan hanya untuk Shogun. Mungkin aja nanti bisa diambil juga di tangan Hanafi Z. Tapi sekarang memantau juga berarti pemilihan dua hero dari tim pendekar esports. Kalau misalkan mereka mau main di early to late, ya mereka boleh sih sebetulnya ambil lagi Lee dan juga adanya Angelanya. Tapi sekarang ternyata dari tim pendekar esports yang langsung ambil Chow dan Valentino. Oh, ini mahal banget sih. Oke, sangat menarik tuh di sana. Oke, udah lihat ya posisi ini. Apapun hero yang kalian ngambil, kita siap-siap pick off, kita siap-siap copy. Dan karena belum ada Gatot Kaca yang dia ngambil, kayaknya ini menjadi combo yang mematikan gak sih untuk Kagendra yang bisa mendapatkan kesempatan ini? Iya, apalagi sekarang kan stoppernya banyak banget ya. Ada cowoknya juga, plus juga ada Valentina dengan adanya IMU-nya ya ini bisa curi ke siapapun lah. Tapi Kak Gendra mengambil link sekarang yang mereka pilih untuk menjadikan opsi di arah sisi jungler. Ya, ini jawaban yang tepat sih pastinya ya untuk Ron. Dan kembali lagi ternyata di sini dari tim Kagenda mereka langsung ambil juga nih buat Natannya. Sebelum nanti Natannya dibuang habis-habisan sama pendekar esports kan. Benar, tapi balik lagi, ini pisau bermata dua. Ada Valentina yang bisa copy. Mm-mm. Wah, ini bakalan sih susah. Last pick untuk teman-teman dari pendekar esports untuk picking phase yang pertama. Apakah mereka mengambil marksman juga biar nanti bisa lebih fokus untuk ke arah mage ya teman-teman dari Kak Gendra? Mm-mm. Yap, ini sebetulnya masih menjadi satu hal yang harus dipertimbangkan terlebih dahulu ya. Dan sekarang
Wow, kita menyaksikan berarti Joy berpindah tangan. Tidak lagi di Ron yang akan kita saksikan, tapi di tangan dari pendekar e-sports. Ini Joy Jungler kah yang akan kita pantau lagi? Karena sebetulnya kalau misalkan geser ke Aragorn juga agak berat juga buat berhadapan dengan Nathan. Tapi pendekar e-sports mereka sekarang buang nih Ruby. Karena gimana pun juga Ruby ini bisa hambat banget buat mobility dari Joy, entah itu dari Valentina, ataupun bahkan buat adanya The Way of Dragon dari Chow nantinya. Nah, untuk selanjutnya ini romer kayaknya masih belum ada. Kita nggak tahu itu coba kalau di flash ke EXP kah, atau mungkin diambil ke romer kah. Tapi bisa bagus untuk cara one-one juga menjadi sebuah pilihan karena itu akan mengganggu juga Nathan di early. Karena juga berhubungnya lawannya juga assassin tipis-tipis enak gitu ya. Mm. Jadi yaudah kita tutup aja, nggak perlu pusing. Selanjutnya teman-teman dari Pendekar Esports, Mage masih menjadi sebuah pilihan di sini tutup mungkin siapa ya yang menarik? Aurora, Vexana bisa, Mm. ataupun mungkin Lunox karena berhubungan teman-teman dari Pendekar Esports kan juga belum tahu nih Kak Gendra bakal ngambil yang tebel-tebel atau enggak. Tapi kalau misalkan ngobrolin soal adanya hero match ya, ini sebetulnya dari Kak Gendra mereka masih kebuka banget nih untuk Kyiv-nya nanti bisa mereka ambil juga, ataupun mereka bisa ambil ke arah Aurora. Tapi kalau misalkan harus memilih ya, Kyiv dan Aurora, mending Aurora sih yang diambil. Karena kalau Kyiv terlalu mudah untuk dijangkau dengan Joy ataupun Valentina nantinya. Setidaknya ya Aurora masih ada pasif kan, Fist of Ice-nya yang masih bisa defensif tambahan lah, apalagi dengan ditambahkannya flicker juga kan nantinya. Dan sekarang option untuk ke arah segi Godland ini udah semakin dipersempit lagi dari Kak Gendra, mereka langsung tutup 1-1 dan juga Moskovnya. Mungkinkah kali ini dari tim Pendekar Esports mereka akan bawakan Cloud atau mungkin akan membawakan Kari atau bahkan akan adanya Beatrix ternyata yang kita kembali akan lihat. Oke, cukup berani 4 equipment yang perlu diutilisasi secara baik-baik. Tapi kita lihat aja nih dari Hana VTC dan juga Kenziski last 2 picks untuk Kak Gendra. So, apakah yang bakalan diambil ini nih? Yap, inilah dia Kufra ternyata ya, yang menjadi satu buah hero yang diambil juga di tangan dari tim Kak Gendra. Ya mereka perlu banget sih hero yang nantinya bisa stop buat ke arah pergerakan Joy, entah itu juga dari Valentina. Ya Kufra sih jawabannya. Cuman ini Kufra ini kan momentum banget ya hero-nya. Jadi butuh banget momen tepat buat Kufra ini bisa ciptain Tyrant range dan juga Tyrant revenge-nya secara maksimal. Dan Paramis dari Kak Gendra untuk tim fight jangka panjang. Sustainnya sih insane sih ya, soalnya tahu Pendekar Esports pun mereka membawa yang sangat-sangat banyak burst damage ya. Tapi untuk yang pilihan terakhir dari teman-teman Pendekar Esports, mereka perlu badan sih ini nih. Iya mereka butuh banget badan sih. Kira-kira mungkin yang masih terbuka ya Gatot Kaca ya, kalau misalkan mau diambil juga untuk daerah sisi XP lane. Atau misalkan kalau misalkan mereka mau bermain edit juga ini masih kebuka lebar banget sih. Edit ya damage-nya ada kan, sustainnya juga Iya, ada, sama-sama Belerik kayak edit boleh Gatot lah. Cuman kalau Belerik nantinya lebih berat lagi nggak sih buat cowoknya yang ada di XP lane harus berhadapan sama Kalin kan. Iya Gatot Kaca sih yang dipilih ternyata dari Pendekar Esports. Dan inilah dia pastinya dari segi drafting phase untuk di game yang kedua. Semakin menegangkan lagi pertarungan antara keduanya. Kak Gendra mampukah membabat habis dengan 2-0 atau bahkan Pendekar Esports mampu mencuri 1 poin untuk di game yang kedua. Oke, cukup menarik ya hero-hero yang telah diambil dari teman-teman Kak Gendra versus Pendekar Esports tentunya. So, masih menunggu kesempatan kali ini untuk mereka masuk. Oke, udah lihat nih player-player kita cukup ready juga. Mereka udah mau masukin game tentunya. Apakah bakalan 2-0 atau 1 sama? Yap, Super Gamers yang sedang menonton di rumah boleh diramaikan di kolom komentarnya poin 1 sama atau 2-0 yang akan terjadi, karena pastinya ini akan menjadi penentuan untuk keduanya. Oke, penentuan terakhir kali ini siapakah akan menang? Jadi langsung aja kita masuk match kedua, game kedua. Teman-teman dari Kak Gendra versus Pendekar Esports. Let's go dengan membawakan grafik yang baru tapi Shogun. Wow,
Agresifnya di awal patut untuk diacungi jempol ya. Langsung starting ke arah dari segi Orange Club pendekar esports. Tapi ini Shogun bahaya sih kalau udah mulai kecicil-cicil kayak gini. Ya setidaknya masih ada Raging Sandstorm dan juga Quicksand Card lah ya. Oke, Shogun langsung yang ngincar tapi flicker yang dikeluarkan dari Speechless cukup prematur, cukup early tapi tidak apa-apa. Belum ada burst potential yang emang bisa menumbangkan dia juga cukup early. Daniel hampir saja ditumbangkan tapi dari pendekar esports cukup berani ditarik kembali dengan Shadow Stampede. Tapi belum ada damage yang terlalu besar dari pendekar esports juga. Full commit Hana VTZ hampir aja ditumbang begitu saja tapi Drew hampir mendapatkan kill itu berkat dari flicker. Tidak, belum bisa. Wow, bahkan kayak ini Speechless dipaksa sudah di arah sisi mid lane dan Shogun ternyata menjalankan tugasnya dengan begitu baik. Setidaknya tadi kalau misalkan dari Drew-nya mau gerak dikit aja, mungkin Hana VTZ tadi bisa menjadi korban first blood ya. Dan pembukaan first blood mungkin bisa di tangan dari tim pendekar esports. Tapi ternyata ya tarik mundur yang dipilih dari Drew ya, sehingga belum adanya poin first blood juga yang tercipta. Dan sekarang melihat nih adanya pergerakan yang begitu bagus dilakukan oleh Shogun. Shogun ini coba buat trigger dulu sih di awal di arah segi atasnya. Ketika memang triggernya udah mulai berjalan, dia udah mulai kembali lagi ke arah sisi bawah. Oke, arah sisi bawah yang telah menjadi sebuah fokus karena mengingat Turtle pun berada di sana. Teman-teman dari Pendekar Resorts lumayan tuh udah mulai mengambil posisi meninggalkan kedua gold laner yang ada di atas Turtle Camp by Dunia Games setelah muncul juga. Tapi sepertinya lagi lomba-lombaan level 4 ya. Yang penting di level 4 cepet-cepet tuh untuk mendapatkan kesempatan kita rebutan Turtle. Tapi kayaknya teman-teman dari Kagendra tidak terlalu interested karena berhubungan dia main link. Sempetkah setelah buff biru menjadi hal yang cukup crucial, buying time untuk teman-teman dari Kagendra itu harus diambil secara baik-baik. Aku melihat kayaknya ultimate Raging Sandstorm yang telah di-copy dari Speechless tapi belum dikeluar tentunya. Hana VTZ belum level 4 menjadi hal krusial di sini. Flossing telah mulai tapi kayaknya tidak ada pertarungan lebih lanjut dari Kagendra karena mengingat linknya lagi full fokus mengebak. Ya, ini dari roadnya coba buat fokus terhadap dari segi jungle-nya dulu ya. Dan Hana VTZ mengenai Duel of Dragon bahkan first blood di tangan dari Bottle. Dan ini menjadi keuntungan berlipat untuk Pendekar Esports. Mereka amanin dari segi turtle-nya juga dengan poin eliminasi sementara Ron kali ini sudah mulai dihambat tapi masih ada Fin Voice yang membuat dirinya masih bisa selamat. Oke. Akhirnya masih bisa selamat dari kejadian ini tapi mereka kayaknya bakalan fokus full ke atas karena mengingat Turtle pun juga sudah ada di sana. Jadi dari sini teman-teman dari Pendekar Esports lumayan berhati-hati. Dari teman-teman Kagendra pun juga udah mulai setup, mana tahu ada yang bisa diculik terlebih dahulu. In-game equipment by Dunia Games masih banyak sekali resource di sini yang menjadi target utama, tapi Drew hampir aja ke pick off dan yang menjadi target utama. Raging Sandstorm di sini bisa kena satu orang, sustain dengan Nether Realm-nya right on time, tetapi ternyata di cancel full. Ada VTZ masih bisa, tapi dari Avatar of Guardian Jayski terlalu agresif, akan dipanis kembali tentunya. Dari teman-teman Kagendra ternyata masih bisa sustain untuk kabur. Ron belum bisa menghabiskan, masih bisa lanjut lagi timpanya Flossing. Menjadi target utama sini, tapi Renner's Apathy getting one and even Nibiru's passion taken two. Wow, posisi dari Bottle yang ternyata tidak diduga oleh Kagendra dan double kill mampu diambil dari Bottle. Inilah dia satu posisi yang begitu sangat berbahaya dan Drew ini mengancam kembali tapi ternyata tidak mudah untuk menargetkan ke arah Kenjinski karena masih adanya Purify. Dan selain dari itu, secara kita ngomongin Purify memang udah dapat, entropinya juga udah lihat. Ya, mereka bisa melihatkan posisi kayak gini, bisa kabur dengan gampang, masih ada escape skill, tapi Drew-nya pun juga lumayan dikikis ya. Bandit's Rage dikeluarkan untuk menge-clear wave-nya, tapi balik lagi, Turtle sudah ada, siap-siap. Ya, ini Botolnya selalu datang terakhir ya, dengan persiapan Bandit's Rage juga dan juga Nibiru's yang buat pastinya Kagendra sedikit lumayan kewalahan juga, tapi The Way of Dragon ini kembali menargetkan satu pemain bahkan dengan adanya Entropy yang sudah mulai di pop up tapi Netherrealm memperkuat tim fight dari tim Kagendra. Sementara itu Jayski yang harus menjadi satu buah posisi bagian lini terdepan Avatar of Guardian belum bisa untuk mengenai siapapun dan Jayski masih bisa untuk survive. Banyak sekali resource yang keluar tapi balik lagi Turtle-nya belum dihabiskan.
Oke, langsung aja menjadi incaran pertama si Drew mendapatkan, tapi Ron lah yang dengan trigger full Tempest of Blade telah keluar. Silence juga cancel. Netherrealm-nya tidak menjadi pilihan di sini. Flossy hampir aja mengeluarkan, tapi mega kill yang dilakukan dari teman-teman pendekar esports. Raging Sandstorm dan juga bahkan Quick Sandguard itu tidak cukup untuk regen HP-nya. Wow, ini dia pendekar esports. Mereka mampu untuk mengeksekusi satu persatu pemain dari Kagendra. Bahkan Kenjiski yang sudah mulai terpantau kembali dan ditendang pula dengan dua Dragon. Kenjiski tidak mampu kembali untuk bertahan karena dengan adanya 2 bahkan 3 pemain langsung dari pendekar esports. Satu persatu terus tumbang. Pendekar esports lumayan membara di gang kali ini. Dengan perbedaan gold 3.000-an ya. Itu dengan perbedaan kill juga ada 8. In-game equipment sudah mulai terasa. Teman-teman dari pendekar esports lumayan banyak juga. Hampir juga tertrigger electrifying beats-nya. Tapi dari Titan's Rage yang terbuang belum bisa mendapatkan korban siapa. Iya, bahkan ini Blade of Despair juga udah mulai di-build dari botol ya. Dan Fury Hammer yang akan mulai mengarah juga ke arah Hunter Strike. Mantesan ini dari segi botol damage-nya udah cukup lumayan sakit. Apalagi untuk di 6 menit awal ya, menuju ke arah 7 menit. Sementara itu sekarang dengan adanya poin double kill dari pendekar esports yang tadi dibuka, ini membuat formasi dari tim Kagendra sedikit lumayan kacau ternyata. Oke, dan menjadi target utama di sini terlalu agresif Shogun. Hampir saja diambilkan, tapi Avatar of God dipakai untuk kabur ke belakang. FTZ hampir bisa mundur ke belakang, tapi di Virus Passion-nya udah terlalu sakit di sana. Wow, bahkan unstoppable dari botol ternyata membuka satu buah genderang perang 2 pemain yang hilang konsil. Dengan yang entropy dari Kenjiski berusaha untuk menahan, bahkan dengan Eternal sudah mulai mengudara kembali dan ternyata Ron yang harus tumbang begitu cepat dan begitu singkat. 3 pemain tersisa dari Kagendra. Sniper ya botol lagi dan lagi bisa kena terus-menerus. Dan itu pas banget, linknya turun. Masih bisa nge-shoot, masih langsung ter-take down. Memang setipis itu ternyata HP-nya seorang assassin yang memang terpaksa satu bullet aja itu cukup untuk menumbangkannya. Wah, tadi terlalu terburu-buru sih buat buka Tempest of Blades. Plus dengan adanya 4 pemain dari pendekar esports yang masih siap juga dengan sword skillnya dan botol. Lihat, ini udah pegang banget di arah bawahnya. Bahkan sekarang dari Kagendra mereka lepasin aja. Mereka udah nggak berani buat hadap-hadapan sama botol. Entah itu dari Shogun ataupun memang dari Hanafi Tezinya yang coba buka open vision. Oke, secara perlahan-lahan Jayski pun juga harus berhati-hati. Tonnya kena, Hanafi Tezi di sana spotted out. Retribution yang terpaksa dikeluarkan juga dari Ron, tapi tidak apa-apa, masih bisa mendapatkan kesempatan di sana. Bandits Rage yang men-trigger juga entropy untuk mundur ke belakang. Mid lane masih bisa di-defend cukup kuat. Tapi teman-teman dari pendekar esports tidak give up dari atas. Mereka coba ingin menjalankan lagi, tapi invasi pun juga sudah dimulai ternyata. Speechless hampir aja coba masih bisa nge-burst down. Shogun berada di frontliner di sini, tapi Kenny Ski hampir aja tumbang, yang terpilih tempat dikeluarkan untuk defensif. Tapi dari sini kayaknya itu akan tumbang sebentar lagi. Wow, tapi kayak ini Jayski berusaha untuk membuka jalan untuk pendekar esports, sementara Hanafi Z yang sekarang sudah mulai terkena pressure cukup lumayan besar juga dan membuat kali ini Kagendra mereka tidak bisa untuk mengambil setidaknya 1 poin eliminasi lagi, hanya 1 saja yang bisa mereka ambil di 8 menit berjalan kali ini. Dan pendekar esports mereka punya peluang besar apalagi dengan adanya Speechless yang begitu pandai untuk mencuri IMU dari siapapun. Oke, dan sudah melihat posisi Ron kayaknya sudah mulai harus berpindah job desk-nya untuk split push tentunya. Tapi dari teman-teman pendekar esports pun juga terus-menerus sadar ya, harus melihat watch out linknya kemana aja. Dan rata-rata teman-teman dari Kagendra sekarang lumayan terpushback juga. Dan sekarang Shogunnya juga harus coba sih buat buka semua dari segi visionnya juga, coba buat amanin. Tapi nggak boleh terlalu keburu-buru dan nggak boleh terlalu jauh juga karena ini akan bahaya. Tapi Lord Camp bersama dari Dunia Games yang sudah mulai hadir, mungkin ini Lord akan menjadi Lord yang mudah buat di take over di tangan dari pendekar esports. Sementara itu sekarang dengan adanya purple buff juga yang sudah tidak ada untuk Ron, ini bakal jadi hal yang berat banget. Oke, mengingat juga Ron belum ada buff biru, split push lah yang harus dilakukan. Immortality telah diambil dari Drew dan bahkan Flossy sudah ada Blood Wings. Itu udah sebuah petanda kalau misalnya emang udah lumayan sakit di sini. Jayski bahkan bisa nyolong juga buff merahnya dari teman-teman Kagendra. Ini
sangat panas sekali untuk pushback dari teman-teman pendekar esports. What happened gitu loh untuk Kagendra? Ini Jayski udah mulai berani banget kan, karena ya Jayski kalau memang misalkan mau Eits. ditarget, oke, Entropy mengarah ke arah Jayski. Dan ini sepertinya pengalihan perhatian saja Jayski yang ternyata mundur ke belakang dengan adanya Avatar of Guard-nya, tapi kan Entropy. Speechless yang hadir dengan adanya Entropy kopian membuat para pemain dari Kagendra mereka harus melakukan defensif karena berbahaya dengan adanya Lord yang berjalan di arah atas. Dan banyak sekali resource yang telah keluar. Cooldownnya sih semoga masih bisa cukup ya untuk ngedefend ke arah Lord ya. Itu bahkan resourceful yang sangat-sangat penting gitu loh untuk dipegang sama teman-teman Kagendra ketika mereka bakal mau full push. Kirain bisa full commit menumbangkan seorang Jayski, tapi emang namanya sustain-nya Gatot sih emang susah gitu loh dilawan. Dan sekarang Lord yang udah mulai berjalan juga. Apakah Kagendra mereka mampu untuk menahan pastinya gempuran dari segi Lord? Berupa dengan adanya 4 pemain bahkan dari pendekar esports Entropy ya. sudah mulai di pop up kembali. Ada Bahkan Vivi. kali ini dengan adanya Quick Save Guard dan juga satu buah Speechless. serangan bawah atau Speechless yang kali ini mencoba untuk memberikan satu buah penyerangan balik ke Bloody. Tempo Sobat. Membuat kali ini Blosser yang harus tumbang 2 pemain yang down dari pendekar esports. Oke, high ground defensif dari teman-teman Kagendra masih cukup kuat, tapi balik lagi mereka nggak boleh melakukan blunder yang sama seperti game yang pertama. Sudah mendapatkan momen, pertahankan momen itu. Berhubungan teman-teman dari pendekar esports tumbang pun kesempatan untuk nge-push out dan mana tahu masih bisa mendapatkan satu turret. Ya ini dia sih bahayanya ada Valentina ya. Entropinya yang selalu dicoba untuk dicuri juga. Dan membuat jadinya ada damager tambahan juga di antara tim fight dari pendekar esports. Sementara itu kali ini Kagendra mereka masih coba buat bermain sabar dulu. Mereka coba untuk kejar dulu dari segi goldnya. Karena kalau misalkan mereka goldnya sedang tidak diunggulkan, ini kalau misalkan mereka berani buat team fight dan mereka mengikuti pola permainan dari pendekar esports, ini bakal menjadi mara bahaya yang besar untuk mereka. Dan kalau misalkan emang lumayan bahaya ya, kita cek sedikit nih in-game equipment-nya. Oke, udah mulai ada beberapa item power, BOD pun juga udah ada, Holy Crystal pun juga udah ada untuk teman-teman dari Kagendra. Secara perlahan-lahan scaling namanya untuk ke late game lumayan sakit. Tapi balik lagi, teman-teman dari pendekar esports pun juga ada beberapa item respect-nya. Kayak Dreadnought ataupun juga Thunderbolt yang di-build juga dari Jayski biar bisa lebih sustain lagi. Bahkan Flozi pun sudah ada, Divine Glaive di sana. Siap-siap penetration-nya itu bakal bocor sih untuk melawan Shogun ataupun dari Hanafi TZ yang berada di depan. Kami Lord Camp dan sampai dunia game sudah mulai hadir dan sekarang Purple Buff dari Kagendra sudah mulai diganggu kembali pendekar esports seolah-olah mereka ini coba buat press banget gimana caranya Ron ini gak bisa nyaman dan gak bisa dapetin Purple Buff, tapi sekarang sudah mulai bergeser juga ke arah Lord. Sepertinya pendekar esports mereka bakal take over untuk Lordnya. Oke, dan berhubungan sudah di take over, oke areanya lumayan diperhatiin juga, tapi wow, oke, nice guess di sana Drew Flicker yang dilakukan secara TV Revive Godlike. Bandage Rage yang terpaksa dikeluarkan dan juga bahkan Netherrealm yang telah tertrigger juga tanpa merebutkan Lord. 4 lawan 5. Disadvantage secara nomor dan juga angka. Tapi teman-teman dari Kagendra tidak boleh memaksakan kehendak mereka kali ini untuk memperebutkan Lord kali ini. Wah, ini dia sih kuantitas yang tidak diungguli Kagendra. Mereka tidak bisa untuk berlawan pastinya, bahkan untuk tim fight di arah Lord. Dan ini keputusan yang bijak yang mereka ambil. Mereka mundur perlahan juga. Mereka coba untuk dapetin momentumnya dan mereka bakal coba untuk melakukan defensif. Karena bagaimanapun juga dengan kuantitas mereka 4 pemain, apalagi memang tidak ada Hanafi TZ, tidak ada sosok badan, ini bakal memperkeruh lagi keadaannya kalau memang misalkan mereka memaksa untuk tim fight tadi. Ya benar. Tapi dari fight yang lumayan seru di sana ada sedikit pause ya teman-teman. Jadi mohon bersabar tentunya dan terima kasih sudah menonton hanya di Dunia Games Esports punya YouTube yang tentunya DGWIB season 16 masih bisa dilanjutkan, tapi mohon sabar ya teman-teman, sabar terlebih dahulu. Walaupun mau offline, walaupun mau online, kita kan sangat menjunjung tinggi fair play ya. Jadi kalau misalkan emang ada masalah, perlu di pause ataupun technical ataupun tactical, dua-duanya mohon bersabar. Iya betul, karena kita ingin semua pemain main di kondisi yang aman, nyaman Bener. juga ya. Gak apa-apa sahabat, Super Gamers bisa komen-komen aja nih di bawah. Kan tadi Lordnya udah dapet nih sama Bener. pendekar esports. Nah, kira-kira Kagendra bisa nahan apa enggak? Silahkan di komen di bawah ya. Poinnya yang mana yang bakal jadi bakal 1 win sama nih? atau 2-0. Benar, yang mana yang bakal win. Terus kayaknya kalau kita lihat dari votingnya ya,
Match kedua nggak kalah sengit guys. Pendekar Esports versus Kagendra kayaknya 65% itu tuh memilih ke arah Pendekar Esports nih di sini. Wah, cukup lumayan tinggi ya persentasenya ya. Tapi kan balik lagi, kita nggak tahu satu sama apa 2-0 2-0 tadi kan. Ya, ini Iya. kan poll yang dikeluarkan pas lagi awal match kedua mulai. Tapi mungkin hal apapun bisa terjadi ya di in game-nya. Melihat juga ya banyaknya banget lah peluang yang bisa coba buat diambil juga kan pastinya. Tapi ya balik lagi juga sih, ini game yang kedua ini game penentuan banget sih, apalagi untuk Pendekar Esports dan juga Kagendra ya. Kagendra yang dimana mereka ingin semakin terbang tinggi lagi, dan Pendekar Esports ya pastinya ingin dapetin poin. Bener, kan namanya mereka pendekar. Pendekar. Pendekar Pendekar. harus kuat tentunya untuk mendapatkan fight yang kali ini. Tapi balik lagi, ini mereka santai-santai terlebih dahulu, yang namanya pos ya, menahan diri, tenangin diri dulu tentunya. Tapi ya kayaknya gak boleh terlalu lama sih, kalau terlalu lama nanti udah keburu capek gak sih, udah malam kok. Iya, tapi kayaknya kalau nonton match yang seru kayaknya nggak kerasa capeknya ya. Ya apalagi yang mainin ya, Iya, yang apalagi main yang kan bakal main. fokus banget ya. Bakal fokus banget, ketegangannya kerasa banget. Karena momen-momen di competitive scene itu jarang banget loh bisa dirasain semua orang kan. Bener. Iya, apalagi teman-teman yang di rumah kan bingung gimana sih caranya biar bisa ikutan di DGWIB gitu kan. Nah, Iya. bisa daftar dong tentunya buat DGWIB season selanjutnya. Nanti bakalan ada barcode-nya, jadi teman-teman bisa aja langsung scan ataupun juga daftar melewati website kita. Iya, kalau misalkan masih penasaran juga boleh kunjungin Instagramnya ya. Boleh Di dong. game.esports.id. Asik. Biasanya kan kalau misalkan udah mau mulai DGWIB season selanjutnya, nah itu biasanya udah di-share di situ tuh. Jadi kalau di-follow nanti nggak ketinggalan info-infonya. Bener nggak sih kalau kita nggak follow dulu nanti ketinggalan loh? Oh iyalah, pastilah kalau misalkan di follow kan bakal muncul terus tuh. Iya. Kalau misalkan nggak di follow ntar bingung dong. Bingung. Mana ya Jangan ini sampai udah infonya? mulai kok nggak bisa ikutan ya. Oke. Tapi kita juga akan segera memulai kembali dari segi game yang kedua, pertarungan terakhir antara kedua belah tim. Ini dia Pendekar Esports dan juga Kagendra. Oke, asik sekali, dan masih balik lagi ke ke momen yang seperti ini ya, kesempatan untuk defend apakah yang terakhir ataupun tidak. Yang pasti ini asik sekali. Iya betul, ini akan menjadi momen yang cukup lumayan menegangkan ya, yang dirasakan oleh kita juga, bukan hanya tim Kagendra dan juga Pendekar Esports. Dan Lord yang sekarang sudah mulai diambil ya di tangan dari Pendekar Esports. Ya mereka punya power lebih lah dengan membawakan Lord tersebut. Tinggal gimana caranya sekarang Kagendra, mereka punya PR nih. Yang pertama mereka harus antisipasi Lordnya dulu, jangan sampai turret di arah atasnya ini bisa runtuh nih satu lagi. Karena kalau misalkan turretnya udah bolong di arah atas, ini bakal mudah banget buat Pendekar Esports masuk nantinya. Mengingat ini udah Lord Evolve ya, menit 12-an ya, jadi 14-an. Jadi kayaknya ada efek seruduk ya, jadi harus lebih berhati-hati lagi. 4 orang telah terbuka, Magic Sentry Vision pun juga sudah ada. Siap-siap teman-teman dari Kagendra untuk defend ini habis-habisan. Secara perlahan-lahan 3 lane push yang dilakukan, walaupun bahwa agak sedikit telat, tidak apa-apa. Yang berada di depan Shogun balik lagi menjadi frontline di sana. Entropy telah keluar untuk menghabiskan, tapi Raging Sandstorm yang dilakukan tetapi terlalu agresif. Immortality masih ada, Jesky terlalu berada di depan dan dipakai Avatar of Guardian di copy untuk mundur ke belakang. Dan Rem ada, tapi killing spree untuk Speechless. Balik lagi 4 lawan 3 lawan 5 bahkan. Tapi damage dealernya full berada di sini. Sayang sekali Daniel sudah mengeluarkan data realmnya. Apakah sudah bisa online lagi? Pendekar Esports tetap memberikan pressure kali ini. Entropy telah keluar. Coba ingin meltdown siapapun. Ron mundur ke arah belakang, tapi Legendary telah keluar. Dan juga bahkan Tempest of Blade yang tertrigger juga. Masih bisa sempat hidup pasif dari seorang Faramis masih ada. Tetapi ditendang. The Way of the Dragon yang langsung muncul ke belakang dari Flozy. Winter yang dipakai dan juga base sangat terbuka. Tidak ada minion dari teman-teman dari Pendekar Esports dan bahkan low HP yang dikeluarkan. Teman-teman dari Kagendra masih standing strong. Tempest of Blade dan juga Tyrant's Rage bisa mundur ke belakang. Masih bisa kena. Avatar of Guardian masih ada tetapi Speechless. Fokus terhadap base-nya. Ditarik kembali, diloncat untuk defense tetapi tidak cukup. Triple untuk ya dan mengsamakan, equalize. 1-1. Dan inilah dia Pendekar Esports menutup game yang kedua dengan triple kill dan membuat Kagendra harus berbagi poin 1-1 yang terjadi. Begitu banyaknya team fight dan panjang sekali
teamfight yang terjadi dan pertahanan dari Kagendra ternyata mampu diruntuhkan oleh pendekar esports. Oke, dan kejar-kejaran poin makin terasa di sini. Sama-sama dapat 1. Berarti ada yang seri dan ada yang udah di atas. Yap, satu sama ya. Kita ngelihat match yang pertama pun tidak menjadi match